Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, setidaknya 2 orang tenaga medis di RSUP Karyadi meninggal dunia sejak pertengahan Januari hingga pertengahan April. Sementara jumlah pasien telah mencapai 112 orang, 57 diantaranya pegawai RSUP Karyadi Semarang yang tertular dari pasien. Pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang menjelaskan salah satu pasien yang menularkan adalah pasien operasi yang terlambat diidentifikasi COVID-19. Meski semua tenaga medis telah melakukan isolasi mandiri, namun masih terjadi penularan antar sejawat. Penularan juga terjadi di lokus dokter obstetri pada saat menangani pasien hamil yang hendak melahirkan. Meski telah menerapkan standar operasi pasien penderita COVID-19 dengan menggunakan APD, namun kemungkinan penularan terjadi pada saat pelepasan APD pasca operasi. Harusnya tidak ada alasan untuk, atau tidak ada celah atau minimal celah untuk bisa menulari. Kami telah meneliti kemungkinan yang terjadi ini kurang adekuatnya pada saat pelepasan APD. Jadi pelepasan APD, kemudian penyembahan APD pasca operasi dan lain-lain. Itu yang perlu ditingkatkan. Selain itu, dokter yang terjangkit COVID-19 memiliki riwayat bermacam-macam. Di antaranya pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit dan merawat pasien COVID-19 di luar RSUP Karyadi. Kendala lain yang ditemukan pihak Rumah Sakit Karyadi adalah adanya pasien yang tidak jujur menyampaikan riwayat kesehatan dan perjalanannya selama pandemi corona. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dan bagaimana kronologis terpaparnya 56 tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah? Kita bergabung dengan Bapak Agus Suryanto, Dirut RSUP Dr. Karyadi Semarang. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Baik, Pak Agus, berapa banyak kasus yang ditemukan akibat tidak jujurnya pasien sehingga ini menularkan corona kepada tenaga medis? Ya, sebetulnya terima kasih. Tapi sebelum kami menjawab, mungkin perlu kami perbaiki datanya. Jadi tadi disampaikan 2 orang yang gugur tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tapi yang benar adalah 1 yang terkonfirmasi, sedangkan yang 1 itu sudah tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa hasil pemeriksaan PCR-nya adalah negatif. Kemudian mengenai tentang kronologi, tadi sebenarnya sudah disampaikan di dalam data sebelumnya bahwa kita memang mekanisme yang paling menonjol di dalam beberapa hari ini adalah tadi terdapat 2 lokus penularan yang bisa kita identifikasi. Sedangkan kita bicara tentang ketidakjujuran pasien yang paling menonjol dalam 2 kasus itu adalah yang 1 kasusnya. Yang 1 kasus itu memang salah satu itu pasien anak yang orang tuanya ternyata sudah didiagnosa atau sudah dilakukan pemeriksaan rapid test positif, ya bukan PCR tapi rapid test di daerah merah yang kebetulan tidak menyampaikan informasi secara utuh di Rumah Sakit Karyadi, sehingga baru mengaku atau sudah menyampaikan informasi setelah putranya atau putranya yang sudah dinyatakan sebagai PDP, seperti itu. Baik, bagaimana untuk ketersediaan APD sendiri dalam bagi tenaga medis dalam melakukan tugasnya menangani corona? Baik, sebetulnya APD itu kan ditentukan, kita memiliki SPO penggunaan APD yang bervariasi. Untuk label merah atau yang tempat risiko tinggi itu memang harus menggunakan APD lengkap dan terstandar dengan baik. Di samping itu juga tingkat kepatuhannya juga harus tinggi. Tetapi di label-label yang di bawahnya seperti label sedang maupun ringan itu dengan APD yang sedikit agak longgar, ya. Namun masalahnya sebetulnya ya memang APD itu jumlahnya kurang itu kalau kita dalam waktu jangka yang lebih dari 1 minggu.
kita ini kan mengandalkan selain yang disediakan oleh pemerintah juga banyak donasi-donasi yang baik bagi lembaga maupun perorangan ke rumah sakit ini maupun ke rumah sakit lain tentunya. Namun sebetulnya kita juga harus meneliti ulang APD-APD yang diberikan itu, terutama untuk yang label merah itu tidak boleh under standar. Hanya masalahnya dalam kasus ini, saya ulangi, dalam kasus ini sebetulnya bukan karena lengkapan APD atau ketidaktersediaan APD. Namun pasien itu menempati atau dalam screening itu lolos sehingga menempati daerah yang tidak label merah, sehingga pengelolaannya juga tidak adekuat begitu. Dalam arti kemungkinan tertular itu menjadi lebih tinggi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Agus Suryanto. Memang sangat dibutuhkan kejujuran dari pasien agar nantinya tidak menular kepada tenaga medis.